Oke, kawan-kawan, sekarang saya ada di BKIPM Golkar Sampit, wilayah kerja Sampit. Ini adalah badan karantina di Sampit. Saya akan lihatkan kawan-kawan jenis ikan spesies yang dilarang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ya, ini peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ini yang bukan versi yang terakhir ya. Tapi ini kita berbicara mengenai Channa Marrulius. Di sini Channa Marrulius disebutkan seperti ini. Maksudnya diperlihatkan seperti ini. Ya. Jadi deskripsinya kurang jelas ya. Yang kita kenal beredar itu tidak seperti ini fisiknya, tidak sesuai gambar ini. Corak otomotif bunganya tidak seperti ini. Tapi kalau anatomi persis. Nah, di sini disebutkan, kita lihat ini nomor 20 ya, nomor 20. Yang dilarang ini Channa Argus nomor 19 dan ini nomor 20. Kita lihat urutannya, penjelasannya. Nomor 20, 19 Channa Argus dan nomor 20 Channa Marrulius. Nah, inilah kesulitan kita dalam membahas ikan ini, karena ikan ini dianggap ikan endemik. Dianggap ikan invasif ya dari luar, sehingga tidak bisa masuk ke dalam untuk menghindari dari dia merusak ikan endemik yang ada. Nah, inilah kesulitan saya untuk membahas mengenai ikan ini, karena dianggap ikan invasif ya, ikan yang dilarang masuk ke tanah air. Nah, padahal ikan ini adalah salah satu ikan endemik yang sudah ada muncul di sini 200 tahun yang lalu, dan ini bisa saja menjadi perdebatan karena di sini visual ikan yang disebutkan ini seperti ini ya. Nah, sementara yang kita kenal Marrulius yang ada di tempat kita tidak seperti ini. Oke, dan sementara ini adalah panduan terakhir ya yang diterbitkan oleh Balai Karantina Indonesia. Nah, di sini disebutkan ini adalah penampakan Channa Argus ya, Channa Argus yang dilarang itu. Nomor berapa di sini? Poin jadi nomor 1 posisinya. Nah, ini adalah penampakan dari Channa Marrulius. Jadi yang terang. Channa Marrulius Hamilton yang menemukan tahun 1822. Nanti kita cek ya, Hamilton ini menemukan 1822 di mana? Apakah di Indonesia atau di tempat lain? Kita cek. Karena ini menjadi bahasan kita hari ini mengenai ikan ini. Nama umum Great Snakehead, Giant Snakehead, Indian Snakehead, Bullseye Snakehead. Nah, nama Bullseye ini lebih banyak digunakan di South Florida Selatan mengenai ikan ini. Gambarnya kurang jelas, jadi ya susah kita mengidentifikasinya ya. Ya, nanti kita lihat lah ini seperti apa. Ini adalah buku panduan terakhir dari Balai Karantina Indonesia. Ya, ini update terakhir. Kalau yang sementara, ini yang bakunya seperti ini. Nah, ini yang masih sudah lama ini, tahun 2014 ini. 2014. Terbarunya ini 2020. Pembaruan yang dilakukan oleh Balai Karantina Indonesia. Oke, kita lanjut pembahasannya. Francis Buchanan Hamilton atau lebih sering dipanggil Francis Hamilton, warga keturunan Skotlandia, seorang dokter yang lahir 15 Februari 1762 dan wafat 15 Juni 1829. Berasal dari Bardowi, Callander, Skotlandia. Adalah seorang dokter yang pada tahun 1794 berlayar dari Inggris ke Asia dan menjadi petugas medis di Kalkutta, dataran India, di bawah pemerintahan Bengal, di mana saat itu Skotlandia adalah negara yang bergabung dalam negara kemakmuran Kerajaan Inggris Raya atau Britania Raya, yang sedang menjajah India pada saat itu. Selama masa pengabdiannya, dia menjadi ahli botani dan zoologi sejak 1807 hingga 1814 di bawah pemerintahan Bengal. Setelah itu, dia mengumpulkan banyak spesimen dan telah mendeskripsikan lebih dari 100 spesies baik flora dan fauna yang ada di Asia Selatan. Di antaranya pada tahun 1822 dia telah mendeskripsikan beberapa jenis spesies Canidae, yaitu Channa gachua, Channa basa,
dan Channa Marrulius. Channa Marrulius memiliki persebaran endemik cukup luas, di antaranya India, Pakistan, Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Ya, saya yakin 100% di Indonesia ada. Buktinya di rumah ada. Di sini ada, sampai di Kalimantan disebut namanya peyang batang atau peyang hijau ya. Dan ini ada di Kalimantan Tengah, juga ada di Kalimantan Utara. Di Kalimantan. Saya tidak tahu di tempatnya lain apakah masih ada di Indonesia. Kita telusuri lagi ya. Penyebaran yang non-endemik ada di Florida, Amerika. Karena pada saat itu, setelah terekspos, ikan ini diperdagangkan ke Florida sebagai ikan hias, kurang lebih pada tahun 1945. Berdasarkan catatan Smith, 1945 telah mencatat nama ikan ini di Thailand disebut Plancon Nguhau, yang artinya kobra. Dan pada tahun 1992, oleh Tawar dan Jingran menemukan nama yang mirip, yaitu kubra, yang digunakan oleh masyarakat India, khususnya Punjab. Ini menjelaskan mengapa di Amerika, terutama di Florida atau South Florida sekarang, namanya adalah cobra snakehead. Dan sekarang nama itu bergeser pula menjadi bullseye snakehead. Ya, seperti itu kadang-kadang mereka menyebutnya saat ini. Ikan ini di South Florida dianggap hama. Tentunya saat ini Channa Marrulius dilarang masuk ke sana karena sifatnya yang predator dan invasif. Telah mengancam pelestarian ikan endemik lokal Amerika. Tapi karena sudah tersebar sejak 1945-an, persebaran populasinya sangat banyak. Hingga hampir di semua kanal air di South Florida, ikan ini mudah ditemukan, dipancing, diburu, dan dikonsumsi sebagai hiburan mereka. Jadi pecel. Di sini disayang-sayang, dipiara, dikip. Sana jadi pecel. Berbeda halnya dengan Channa Marrulius yang ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Di Indonesia, spesies ini hanya ditemukan di Kalimantan. Yang sejauh ini terekspos ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Pertanyaan utamanya adalah apakah ikan ini ikan endemik kita, Indonesia, atau ikan invasif dari luar? Mari kita mengupasnya lebih jauh, lebih dalam. Pada tahun 1822, Dr. Francis Hamilton melakukan uji coba sampel dari Sungai Gangga dan anak-anak sungainya atau cabang-cabang sungainya, dan menemukan banyak nama di setiap daerah, seperti di Pakistan, soal, hal, kubra, sawal, dan sal di India. Dan di Sri Lanka disebut kalumaha atau iroviral dan ara. Di Kamboja disebut triuros. Di Bangkok, Thailand disebut chon nguhau. Dari nama-nama ini berasal dari setiap daerah aliran sungai yang bermacam-macam. Salah satunya adalah sungai terpanjang ke-12 di dunia, yaitu Sungai Mekong, sungai legend yang bertahan sampai saat ini, menghubungkan beberapa negara dengan panjang kurang lebih 4.350 km dan luas kurang lebih 795.000 km persegi. Sungai ini menghubungkan beberapa negara ya, yang dimulai mengalir dari Tibet. Sungai ini mengalir melalui Cina, Provinsi Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Karena sumber utama spesimen atau sampel ikan ini berasal dari area tersebut, yang potongan sungainya tidak bertemu dengan Malaysia secara langsung, apalagi dari Indonesia, sehingga waktu itu mereka beranggapan di Malaysia dan Indonesia tidak ada. Bahkan berdasarkan catatan mereka, di Malaysia dan Indonesia diklaim tidak termasuk persebaran Channa Marrulius, karena
Alasan tidak adanya laporan langsung dari Malaysia dan Indonesia. Yang notabene, Indonesia dan Malaysia saat itu sedang dijajah. Masyarakat, warga, bangsanya sedang dijajah dan sibuk dengan berperang. Otomatis tidak ada ahli teologi saat itu atau ahli zoologi yang bertanggung jawab atas semua ini. Bahkan Peter Blicker, pemegang hak cipta Channa Maroochydore, baru masuk ke Batavia, Jakarta pada tahun 1842 dan mematenkan Maroochydore di 1851. Catatannya, kita bangsa Indonesia baru merdeka di tahun 1945. Wajar bila kita saat ini disibukkan dengan spesies lokaliti daerah. Karena kita adalah bangsa yang sedang mencari jati diri bangsa ini, melengkapi kepingan-kepingan sejarah yang terputus dan terpisah, dipotong oleh bencana perang. Dan kita punya hak untuk bersuara bahwa Channa Maroochydore juga ada di sini, di Nusantara, Indonesia merdeka. Alasannya cuma nggak ada yang ngelaporin. Gimana mau ngelaporin orang lagi perang? Tidak ada laporan bahwasanya di Malaysia dan di Indonesia ada ikan yang serupa atau sejenis. Maksudnya begitu tadi dari pernyataan itu. Karena tidak ada yang ngelaporin. Kalau saya ngelaporin gimana? Apakah dilaporin balik nggak ya? Kan mereka suka gitu. Channa Maroochydore dan Channa Maroochydore pernah diuji lab mengenai kromosomnya dan ini memang berbeda. Pertanyaannya, mengapa di Thailand, Malaysia, dan Indonesia tersebar spesies Channa Maroochydore yang kita tahu Indonesia dan Semenanjung Malaya waktu itu, yang saat ini Thailand dan Malaysia, terpisah oleh laut, terutama Channa Maroochydore yang diakui sebagai endemik masing-masing negara. Karena dulunya daratan Asia Selatan menyatu dengan Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fakta sejarah geografis ini terbukti sampai saat ini. Dikuatkan oleh para ilmuwan dunia dari dulu hingga saat ini. Fakta-fakta yang menguatkan, pertama, adanya bangsa negara Malaysia di sebelah utara Indonesia yang terhubung dalam satu daratan. Tepatnya berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang baru saja dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Yang kedua, persebaran flora dan fauna. Dari sisi flora, tanaman rasau dari Semenanjung Malaya sampai ke Kalimantan dan Sumatera tersebar cukup luas hingga saat ini. 3. Penyebaran fauna atau hewan, contohnya adalah Channa Maroochydore dan Maroochydore yang tersebar dari Thailand sampai ke Indonesia. Artinya semua daratan itu terhubung dalam satu dataran yang telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu di era Sundaland atau Sunda Island atau bahasa Indonesianya Paparan Sunda. Paparan Sunda adalah daratan yang terbentuk dari jutaan tahun yang lalu yang pada saat itu daratan Asia dari Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa terkoneksi semua. Salah satu fakta yang mengejutkan saat ini adalah temuan di tahun 2020, sekitar 3 bulan yang lalu, ditemukan Channa Maroochydore di Pulau Belitung. Mungkin kawan-kawan pun terkejut dengan apa yang saya sebutkan. Dan itu bukan hal yang tanpa bukti. Ini adalah fakta. Dan bila dikaitkan dengan sejarah Sundaland, ini semakin menguatkan Sundaland itu benar-benar ada dan tersisa sampai sekarang. Silakan cek di Belitung Geopark atau di Pulau Belitung. Ada sebuah pulau yang dikelilingi lautan antara Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Dan tepatnya adalah di sebelah timur dari Sumatera. Belitung Geopark adalah situs yang dibuat oleh pemerintah sebagai sisa-sisa rawa purba yang tersisa sejak zaman Sundaland. Di situ menyebutkan ada penyebaran flora dan fauna yang juga tersebar di Kalimantan, Sumatera, bahkan di Malaysia. Ada pohon rasau, namanya pohon rasau, pohon yang sering tumbuh di
area sungai Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. Video terakhir yang kami unggah mengenai Channa Marulioides yang pernah ditemukan di Malaysia, di situ pun ada tanaman rasau, tanaman pakis yang disebut di Kalimantan adalah kelakai. Di Geopark itu terdapat taman yang isinya adalah tumbuhan rasau dan rawa. Itu juga merupakan area untuk masyarakat lokal untuk bertahan hidup, terutama para nelayan. Catatan dari Belitung Geopark, mereka menyebutkan bahwasanya pada era Sundaland, sungai-sungai di bagian timur laut Belitung diperkirakan mengalir ke utara dan menyatu dengan sungai-sungai di Kalimantan dan Sumatera Timur, dan akhirnya bermuara ke Laut Cina Selatan. Dari pernyataan ini dan kondisi alam yang ada di sana, ini adalah fakta yang menyebutkan bahwasannya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terkoneksi oleh sungai. Dan berdasarkan riset para ahli yang ada di sana, tanaman rasau ini adalah tempat berlindung atau sarang dari Channa Marulioides. Ini fakta yang mengejutkan. Dan setelah saya mencari tahu apakah itu valid, saya temukan sebuah video yang mengejutkan. Ada orang dari Pulau Belitung yang menyebut nama Channa Marulioides itu dengan ampong fish atau ikan ampong. Itu adalah bahasa dari Belitung yang artinya ikan Channa Marulioides, dan ini ditemukan di bulan Desember tahun 2020, 3 bulan yang lalu. Ini membuktikan sekitar 20.000 tahun yang lalu, pada puncak zaman es terakhir, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa pernah menjadi satu daratan yang terhubung ke Asia Selatan. Dan ini disebut Sundaland, Sunda Island, atau Paparan Sunda, atau para ilmuwan juga menyebutnya Sundalandia. Tidak heran persebaran flora dan fauna di semua daerah tersebut ada yang sama, walaupun saat ini terpisah oleh laut. Di antara penyebab terpisahnya daerah-daerah tersebut karena letusan gunung berapi yang 30-40 ribu kali besarnya dibandingkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dan di saat yang bersamaan melelehnya sebagian gunung es di kutub utara, sehingga terjadi peningkatan tinggi sekali dari air laut hingga puluhan kilometer. Silakan cek di Badan Karantina Ikan Indonesia secara online. Spesies Channa Marulioides itu disebutkan invasive alien species. Alien species artinya spesies asing atau dari luar. Nama spesies Channa Marulioides dijelaskan spesies ini bersifat predator dan memiliki kemampuan melakukan perjalanan darat untuk masuk ke perairan yang baru. Karena dia menggunakan labirin, artinya dia memiliki labirin untuk bernapas secara langsung dengan udara, sehingga memudahkan dia untuk berpindah tempat, walaupun itu di daratan. Namanya bullseye snakehead, itu yang sering digunakan oleh orang South Florida untuk menyebut namanya. Giant snakehead juga, great snakehead, dan Indian snakehead, karena penemunya melakukan spesimen atau sampel kebetulan ada di India, namanya Indian snakehead. Jadi dianggap ditemukan di India dan dianggap snakehead ini berasal dari India. Status di Indonesia sudah ada di Indonesia. Penyebaran daerah asli
Bangladesh, Kamboja, China, India, dan Indonesia. Pemerintah setempat, pemerintah Indonesia, Badan Karantina menyebut ini ikan invasif, ikan yang dilarang karena dianggap dari luar. Tapi anehnya, di sini disebutkan penyebaran daerah asli adalah Indonesia. Apa yang terjadi dengan Badan Karantina Indonesia? Apakah sekedar hanya mengikuti apa yang terjadi di South Florida, Amerika, karena itu invasif, dilarang, dianggap ilegal, lalu ikut-ikutan? Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi di sini disebutkan penyebaran daerah asli ada di Indonesia. Oke, Marulius adalah asli endemik Indonesia. Hal ini sudah saya sebutkan dari awal, dan kita menemukan banyak bukti yang memvalidkan ini semua. Fakta-fakta sejarah dari zaman dulu sampai sekarang masih tersisa, dan didukung juga oleh pernyataan dari Balai Karantina sendiri. Walaupun Balai Karantina saya nilai melakukan sebuah blunder yang cukup aneh. Dia menyebutkan bahwasannya ikan ini adalah ikan invasif spesies alien atau alien spesies, ikan asing, ikan dari luar. Tetapi di deskripsinya dia menyebutkan tempat penyebarannya ada asli dari Indonesia. Tempat penyebarannya adalah asli di Indonesia, dan ini aneh. Kenapa kenapa mereka bilang ini adalah ikan asing sementara sumber penyebarannya ada di Indonesia? Apakah negara kita ngikut-ngikut apa yang terjadi di South Florida, Amerika, tanpa melakukan pengecekan, atau mereka melakukan pengecekan tapi tidak menemukan spesies ini? Karena kita tahu ikan ini terekspos setelah diminati sebagai ikan hias yang hanya beberapa tahun yang lalu mulai muncul diperkenalkan. Mungkin para peneliti di Indonesia yang menangani ini tidak paham ternyata ikan itu ada di sini, dan salah satu salah satu endemik di sini. Bahkan yang kita temukan terbaru itu adalah di Pulau Belitung. Itu kan bulan Desember 2020 ya yang saya dapat datanya, 3 bulan yang lalu. Jadi tidak heran mungkin Balai Karantina melakukan kesalahan di sini. Dan mudah-mudahan ini bisa direvisi oleh Balai Badan Karantina supaya ini dibenerin lagi lah. Ini memang asli endemik kita, dan mudah-mudahan tidak dianggap lagi statusnya dinaikkan dari invasif alien menjadi endemik. Selanjutnya, merubah mindset kawan-kawan ya. Yang berpikir, masih banyak yang berpikir di Kalimantan itu tidak terkoneksi setiap daerahnya, tidak terkoneksi dengan sungai. Itu tidak logik ya, aneh. Kenapa? Ya mungkin dia membandingkan dengan kondisi sekarang. Banyak sungai-sungai tidak terkoneksi, putus. Ya kan tidak ada yang melewati. Kenapa? Orang pakai hari sekarang pakai perahu, pakai motor dan mobil. Nggak ada yang pakai perahu berhari-hari, makan bensin habis banyak berapa. Dulu jangankan sekalimantan, Kalimantan, Jawa, Sumatera, sama Malaysia itu terkoneksi ya, Semenanjung Malaya maksudnya. Itu terkoneksi dengan sungai, apalagi cuma sekedar Kalimantan. Dan persebaran ikan itu tidak hanya dari air, tidak hanya dari sungai. Karena pada saat banjir, air cuma sedikit saja mereka sudah jalan. Jangankan air sudah ada sedikit, tidak ada air pun mereka bisa berpindah. Karena mereka itu memiliki keistimewaan, artinya memiliki labirin. Jadi bisa bernapas langsung dengan udara sehingga dia bisa melakukan perjalanan darat. Itu sudah dideskripsikan, Marulius salah satunya, Maruliades salah satunya. Hampir semua cana bisa melakukan itu karena mereka memiliki labirin. Semua cana ya, karena masih masuk grup Canidae. Posisi saya cukup dilematis ya, soalnya tidak disampaikan ini adalah info terbaru, fakta terbaru yang berkaitan dengan persebaran ikan ini di Indonesia, di tanah air, dan di dunia. Saya sampaikan khawatirnya banyak spekulan, orang-orang yang mencari kesempatan karena mungkin dia merasa dekat dengan Belitung, atau dia mungkin orang Belitung lagi, dia mengeksploitasi itu, sama hal yang terjadi di Kalimantan. Saya berharap tidak ya, tolong please. Di Belitung mungkin jumlahnya sangat sedikit ya, karena pulaunya pun kecil, tidak seluas Kalimantan. Jadi tolonglah di sana dirawat. Sudahlah, yang tereksploitasi di Kalimantan ya biarkan saja.
Di sini kita sudah sadar juga kalau untuk cara breeding walaupun masih bertahap lah, tapi begitu ditemukannya tempat baru ini, saya harap tidak ada orang-orang yang mau berusaha untuk mencari sampai ke sana dan mengeksploitasinya. Dan ini cukup berat untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Ini sekali lagi saya please, kalian jangan jadikan sampai ke sana. Karena ikannya sama Kalimantan, gak usah nyari sana, gak usah. Sama Marulius. Orangnya beda-beda dikit, wajar lah itu. Sama ikannya. Udah ini Kalimantan aja. Ini Belitung gak usah diapa-apain. Sayang, eman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Fishing.